Pemirsa, pertumbuhan awan konvektif memicu hujan di wilayah Bali. Hal tersebut diungkapkan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tetap mewaspadai dampak cuaca ekstrim seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Kepala BBMKG Wilayah 3, Cahyo Nugroho di Denpasar, Bali, dikutip dari kantor Berita Antara, Kamis 31 Oktober mengatakan, BBMKG Wilayah 3 mendata indeks El Nino osilasi selatan Enso bernilai minus 0,61 yang berpengaruh terhadap peningkatan pola konvektif di sebagian wilayah Indonesia bagian timur. Dari nilai normalnya adalah 0,5. Berdasarkan informasi indeks ENSO dari BMKG, nilai indeks tersebut berada dalam rentang nilai minus 0,5 hingga minus 0,9 yang termasuk kriteria La Nina dengan kategori yang masih lemah. Kondisi itu terkonfirmasi dengan hasil pengamatan BBMKG Denpasar yang mendata terdapat adanya pola perlambatan angin di sekitar wilayah Bali yang mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif. BMKG menyebut awan konvektif tersebut terlihat lebih terang karena mengandung lebih banyak butiran air dan lebih tebal. Untuk itu, BBMKG Wilayah 3 memperkirakan pada 31 sampai 2 November 2024 terdapat potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali. Kondisi itu juga didukung suhu muka laut di sekitar wilayah Bali umumnya berkisar 28 hingga 30 derajat Celcius dan massa udara basah terkonsentrasi mulai dari lapis permukaan hingga 700 milibar atau 3.000 meter. Angin pada 31 Oktober hingga 2 November 2024 diperkirakan bertiup dari arah timur laut barat daya dengan kecepatan hingga 36 km per jam. Kemudian tinggi gelombang laut di perairan utara Bali diperkirakan hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bali, Selat Bali dan Selat Lombok diperkirakan hingga 2 meter. Kondisi angin dan gelombang laut berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Berdasarkan pengamatan BBMKG Denpasar, adapun pengguna perahu nelayan diminta mewaspadai kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kemudian operator kapal tongkang dianjurkan waspada saat angin berkecepatan lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Sedangkan operator kapal feri diminta mewaspadai kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Bali Pos melaporkan.